Dipersembahkan oleh Kalau mau same-same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kan udah berkeliling kemana-mana nih Bang, bahas tentang pepatah daerah-daerah yang lainnya nih. Tapi kita nggak boleh lupa kan Bang, kita banyak juga berada di Jakarta. Ada kan Bang pepatah dari Jakarta yang kayaknya juga ibu kota maknanya bagus. Jakarta, suku Betawi tidak kalah, juga memiliki local wisdom. Setelah kita berkelana dari Aceh ke Papua, kembali lagi. Nah, di Jakarta Betawi ini banyak sekali ya. Walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi logat Betawi ada yang berbunyi kalau mau same-same, semut aja bisa mindahin gunung. Semut loh. Wah. Jadi kalau sama-sama semut yang kecil-kecil bisa mindahin gunung, itu terjadi apa enggak ya? Masya Allah. Inilah pepatah dari tanah Betawi ya. Justru ayahanda ingin ini anak-anakku santri PMID Amalela Fajar dari Sulawesi Tengah, apa yang Ananda pahami dari pepatah ini? Jika kita melakukannya bersama-sama, maka apa yang terlihat mustahil untuk dikerjakan bisa kita kerjakan jika kita melakukannya bersama-sama. Walaupun besar. Ya, kalau bersama-sama. Ini santri dari Sulawesi Tengah ya. Najenin. Ya, menurut saya pribadi, pepatah ini tuh menyorot ke pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Segalanya itu akan terasa lebih ringan dengan adanya kerjasama. Karena setiap pribadi itu memiliki porsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang memiliki bagian yang lebih berat. Seperti itu. Nah, itulah ibarat dalam pepatah ini secara metaforis, semut yang kecil-kecil itu ya. Kalau sama-sama, baik semut merah, semut hitam, gunung yang besar pun bisa dipindahkan. Walaupun ya gunung tidak berpindah tempat, dia sudah diciptakan Allah di situ. Tapi ibaratnya beban yang berat seberat apapun ya, itu dapat kita pindahkan, dapat kita tanggulangi kalau kita bersama-sama dan bekerja sama. Ini biar afdolnya kita tanya kepada tokoh ya, masyarakat ibu kota untuk menjelaskan pepatah ini. Kalau orang Betawi sering ngomong gini ya, kalau kita same-same, semut aja bisa pindahin gunung. Nah, itu narasi yang sering disampaikan oleh saudara-saudara kita dari Jakarta, dari Betawi. Ini mempunyai filosofi yang sangat luar biasa, kebersamaan. dipersembahkan oleh Ayahanda, pepatah ini mengingatkan saya dengan pepatah yang sebelumnya juga, yaitu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu. Jadi sepertinya banyak local wisdom yang mengangkat tentang bersama-sama melakukan sesuatu. Jadi mengapa kita butuh sifat itu dalam bermasyarakat? Ya, memang banyak padanan dari pepatah ini ya di daerah-daerah lain, termasuk dalam peribahasa bahasa Indonesia tadi ya. Ini menunjukkan ada kesamaan pikiran, kesamaan hati atau jiwa dari masyarakat Indonesia yang berbagai-bagai suku ini. Tapi menyangkut kebersamaan, mereka satu. Cuma diungkapkan secara berbeda. Dan kita angkat Betawi ini karena menarik metaforanya. Semut, kalau rame-rame bisa memindahin gunung, sesuatu yang mustahil. Tapi secara perlambang ya, bahwa beban tantangan yang berat bisa kita tanggulangi kalau kita bersama-sama ya.
Nah, mengapa ini penting? Tentu karena dalam kehidupan bersama ini, senantiasa menghadapi tantangan yang berat, itu menuntut adanya kebersamaan, kerjasama, gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia. Ya. Maka sangat relevan ya pepatah Betawi yang juga ada di daerah-daerah lain ini untuk menjadi sikap batin, ya, sikap dasar, etos kebersamaan dari bangsa yang majemuk ini yang menarik sekali ya. Saya nggak membayangkan tadi semut-semut yang kecil-kecil makhluk ciptaan Allah itu kalau sama-sama, wah gunung pun bisa. Ini seharusnya Gubernur DKI mengubah nih, bukan gunung pun. Kalau semut mau sama-sama, Monas pun bisa dipindahin. Monumen nasional yang ada di Jakarta. Kalau mau sama-sama, semut pun bisa memindahkan emas yang ada di atas monumen nasional itu. Tidak ada gunung kan di Jakarta ini. Gunung yang sudah menjadi monumen nasional. Berarti hal yang nggak mungkin bisa terjadi kalau memang kita melakukannya bersama-sama. Dan ini menunjukkan bukan tidak mungkin. Everything is always possible. Segala sesuatu sangat mungkin. Maka anak-anakku, generasi muda umat Islam, bangsa Indonesia, jangan mudah mengatakan tidak. Tidak bisa. Tidak mungkin. Walaupun berat tantangan, bismillah. Bisa. Walaupun kata tidak perlu kepada narkoba. Hal yang tidak baik. Say no to drugs. Say it. Say no to drugs. Kata tidak. Tapi kepada tantangan jangan pernah berkata tidak. Aku bisa. Coba. Bismillah. Dan berbuat sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin. Gunung pun bisa dipindahkan oleh semut-semut. Ya. Jadi kita tidak boleh menyerah apapun tantangannya ya Ayahanda. Iya, persis. Don't give up. Always move on. Dari apapun. Istilah anak muda. Jangan selalu ya give up. Oh maaf ya nggak bisa. Banyak anak-anak sekarang Anak sekarang tidak siap menghadapi tantangan. Disuruh mindahin gunung, apalagi nggak mau susah biasanya. so sorry ya. Nggak Itu hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil. Ini mengajarkan pada kita, tapi syaratnya bersama-sama, beramai-ramai. Maka segala sesuatu dapat kita atasi ya. Dan inilah pelajaran penting bagi bangsa Indonesia, bagi generasi muda khususnya. Untuk siap menghadapi tantangan dengan syarat secara bersama-sama. Ada ajaran Islam tentang ini ya. Ya, jadi dalam Islam pun kita diajarkan untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Artinya Allah itu sudah tahu bahwa manusia ini kemampuannya tidak bisa melebihi seperti kita mabi malaikat sama tidak, tapi Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tahu bahwa kemampuan manusia itu seperti itu. Jadi kalau bersama-sama otomatis bisa seperti yang kita harapkan hasilnya gitu. Iya. Saya kira dalam kehidupan nyata di pesantren ketika disuruh tolong pindahkan kursi-kursi dari satu gedung ke gedung lain. Kalau bersama-sama ringan. Jangan mengatakan tidak mungkin. Bersama-sama setiap santri membawa satu atau dua dalam waktu kurang dari 30 menit. Selesai. Sudah berpindah, bukan gunung, tapi kursi-kursi dibawa ke gedung lain. Itulah makna pentingnya kebersamaan. Dipersembahkan oleh Apakah anak-anak ada yang ingin berbicara atau bertanya? Silakan Ananda Yahya, santri dari Thailand. Saya Yahya Sutiboy
berasal dari Thailand. Ayahanda, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai ini di lingkungan pesantren kita? Oh, bagus. Ananda Yahya dari Thailand. Ini siswa kelas 10 ya. Dari SMA Dia Malela. Bagaimana menerapkan cara bersama-sama di pesantren? Tadi Ayahanda sudah beri contoh memindahkan kursi-kursi dari satu gedung ke gedung lain dalam waktu singkat. Secara bersama-sama bisa terselesaikan secara cepat. 300 kursi dipindahkan oleh 3 orang. Perlu waktu panjang. Tapi ketika 30 atau lebih siswa atau santri beramai-ramai memindahkannya. Bahkan 300 santri sekaligus, satu membawa satu. Dalam waktu singkat, beban berat itu akan bisa teratasi. Syaratnya kebersamaan. Bagaimana cara kebersamaan ini dibentuk di pesantren kita, Ayahanda? Kebersamaan itu akan selalu tercipta di lingkungan ya, di mana manusia itu berkelompok. Ya, seperti di pesantren hidup bersama-sama. Secara teoritis harusnya ada kebersamaan. Dan itulah yang harus dilatih oleh para pendidik, oleh para wali asuh, oleh pimpinan sebuah lembaga pendidikan. Latih kebersamaan. Bila perlu ada simulasi. Wahai anak-anak, ini pesantren kita kotor, penuh dengan sampah. Saya memberi waktu 15 menit. Pesantren kita berubah menjadi bersih. 1, 2, 3, bismillah. Latihan. Dengan latihan, dengan pembiasaan, dengan pembudayaan. Hal-hal seperti itu akan bisa tercapai. Menurut saya juga penting memiliki sense of belonging gitu ya. Sense of belongingness. Rasa memiliki sesuatu. Kalau dia berada di sebuah tempat, semuanya merasa memiliki. Kita sebagai bangsa Indonesia punya sense of belongingness sebagai rakyat Indonesia. Maka kita akan bekerja sama menanggulangi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, kalau tadi kan di lingkungan pesantren, sementara kan kalau di lingkungan secara umumnya nih banyak sekali generasi-generasi muda sekarang tuh lebih mainnya gadget, individualnya egosentris. Nah, berarti kan ada PR juga nih, Bang. Bagaimana caranya supaya yang tadi Abang sampaikan, cara-cara itu bisa menyeluruh ke semuanya? Ya, tentu banyak kendala, hambatan dengan dunia sekarang seperti tadi. Generasi gadget ya. Tapi kalau sudah menyangkut kebersamaan, ayo semua tinggalkan gadgetnya. Mana bisa? Kalau ada kebakaran, kalau ada kebanjiran, anak-anak banjir datang, langsung lari. Tapi menyelamatkan diri sendiri, bukan melakukan langkah-langkah secara bersama-sama bagaimana menghalangi air banjir yang sedang masuk ke rumah atau ke dalam kompleks perumahan ditempati. Ini memang tidak mudah ya. Tapi tadi dengan pembiasaan, pembudayaan menjadi budaya, walaupun anak-anak Indonesia sekarang diterpa oleh gadget maniak ya. Tapi nilai-nilai seperti ini tidak harus terhalang untuk diterapkan ya. Bisa kita terapkan apabila kita bisa di dalam masyarakat ini menanamkan prinsip kebersamaan kita ini, melakukan semuanya untuk maslahat bersama. Jadi ada tujuan dan ada keuntungan bersama. Sehingga orang itu melakukannya dengan ringan karena masing-masing mendapatkan yang dia inginkan. Ya, sebenarnya sekarang ini sudah ada prakarsa-prakarsa yang baik ya. Saya mengetahui sekarang ini ketika ada akad nikah dan resepsi pernikahan, yang diberi hadiah itu sering kan ada souvenir. Ada yang berbentuk piring makan, sendok dan garpu, atau tempat toiletry, tempat minum. Tapi ada yang kreatif, sangat bermanfaat. Disediakan bibit-bibit pohon. Ya. Para tamu silakan bawa pulang. Tanam di lingkungannya masing-masing.
bahkan tidak dibatasi. Nah, tapi karena yang dibawa pulang itu bukan makanan, nggak mau ngambil 2, nggak mau ngambil 3, ngambil 1, ditanam. Luar biasa. Ini adalah kebersamaan dalam rangka menanggulangi masalah lingkungan hidup, penggundulan hutan, climate change, global warming, perubahan iklim, dan pemanasan global dengan menanam pohon. Kalau sebulan di kampung itu ada 10 yang nikah, tamunya 300, 10 kali 300, 3.000 pohon tertanamkan. Jadilah kampung itu nanti hijau, greeny, karena upaya bersama-sama untuk menanggulangi. Maka kalau mau sama-sama, kita bisa mengatasi masalah negara ini secara bersama-sama. Kalau mau sama-sama. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.